Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Dan tanpa berlama-lama lagi, setelah beberapa video sebelumnya admin sudah mengisahkan berbagai tragedi mengerikan yang menelan korban jiwa, yang beberapa di antaranya bahkan sangat mengerikan. Maka berbeda dengan kisah yang akan diceritakan kali ini, di mana ini adalah sebuah kisah dramatis seorang pilot yang berusaha menyelamatkan seluruh penumpang yang ada di pesawatnya. 18 tahun lalu, tepatnya adalah pada bulan Januari 2002, Kapten Rozak mendapat jadwal penerbangan ke Kalimantan. Sebenarnya jadwal penerbangannya masih beberapa jam lagi. Namun ketika ia sampai di kantor, rupanya dirinya datang paling pagi dan belum ada pilot lain yang sampai. Padahal penerbangan pagi itu sudah harus berangkat, dan rute penerbangannya pun tentu saja berbeda, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan berakhir di Mataram. Rozak pun akhirnya mengisi penerbangan pagi itu. Dan tak lama kemudian, akhirnya terdengar informasi bahwa pilot yang terlambat datang rupanya terkena banjir. Dan memang, pada saat itu bencana banjir sedang melanda sebagian besar kota yang ada di Indonesia. Sebenarnya perubahan skedul pagi itu sudah diganti 2 kali. Pilot pertama telah datang, pilot kedua pun mengalami hal serupa. Bahkan tak hanya pilot, rupanya ada juga pramugari yang terjebak banjir pagi itu. Dari 5 orang yang harusnya bertugas dalam pesawat, hanya 4 orang yang sudah siap. Dan itu pun ternyata juga tidak sesuai dengan jadwal. Beberapa orang di antaranya merupakan hasil tukar dari jadwal penerbangan yang lain. Bencana banjir benar-benar membuat jadwal penerbangan pagi itu menjadi kacau. Namun demikian, agar penumpang tidak kecewa, tentu saja penerbangan tidak boleh batal. Dengan segala hambatan tersebut, penerbangan itu pun tetap berjalan. Pagi itu, pesawat terbang tanpa kendala, Jakarta-Yogyakarta, hingga akhirnya kemudian pesawat landing di Mataram. Semuanya benar-benar berjalan dengan lancar. Malam itu pun mereka beristirahat di Mataram, melepas segala penat sekaligus mempersiapkan penerbangan untuk hari esok dengan rute yang dibalik. Mulai dari Mataram, Surabaya, Yogyakarta, dan terakhir adalah Jakarta. Setelah cukup beristirahat di Mataram, pagi itu skedul tidak terganggu seperti sebelumnya. Mereka tetap terbang sesuai dengan rencana. Walaupun cuaca sudah mulai gelap dan kemudian hujan pun mulai turun, namun perjalanan ke Surabaya tetap berjalan dengan lancar. Hingga saatnya pesawat itu harus kembali terbang ke Yogyakarta. Saat itu ternyata hujan masih turun, bahkan semakin deras. Pesawat dengan 54 penumpang itu pun akhirnya menaikkan ketinggian. Ya, ada yang unik di sini. Jika kalian menonton konten admin mengenai tragedi Python, penumpang bus itu pun berjumlah sama, yaitu 54 penumpang. Di mana di tragedi itu, semuanya meninggal dunia karena terbakar dalam bus. Dan kita lanjutkan kembali ke pesawat Garuda, yang kini sudah akan terbang memasuki wilayah Jawa Tengah. Dengan berbagai pertimbangan, pilot Rozak kemudian meminta terbang langsung, atau dikenal dengan istilah route direct, untuk kemudian terbang langsung ke Blora, di mana rute yang seharusnya diambil harusnya melewati wilayah Lasem. Tapi ia minta agar memotong kiri, yang kemudian bisa langsung terbang melewati Purwodadi, kemudian Solo, dan berakhir di Yogyakarta. Permintaan itu pun langsung ditanggapi dengan ATC selaku pemberi izin. Hujan yang ternyata semakin deras kemudian membuatnya harus menaikkan ketinggian menjadi 31.000 kaki. Dan pada ketinggian itulah baru kemudian terlihat dengan jelas awan cumulonimbus. Sebenarnya ini adalah hal yang wajar bagi dunia penerbangan. Pesawat pun sebenarnya sudah dirancang untuk menghadapi awan badai seperti ini. Toh kali ini ia tak bisa ke kanan ataupun ke kiri. Di kiri ada Lanut Iswahyudi, di mana pesawat terbang dilarang untuk melintas di atas kawasan militer. Hal itu untuk menghindari kesalahpahaman. Juga ia tak bisa mengambil ke kanan, karena di kanannya adalah gunung, yang tentu saja sangat berbahaya bagi penerbangan. Sudah jelas, rute yang bisa dilewati hanyalah tetap lurus. Namun sebenarnya, tetap masih bisa bermanuver untuk menghindari amukan badai. Dan ketika mulai mendekati awan itu, pesawat kini mulai terguncang-guncang. Kapten Rozak kemudian mulai mengamati
informasi radar cuaca di layar monitor pesawat itu. Dan terlihat, radar menunjukkan warna merah dan hijau, di mana warna hijau berarti area tersebut aman, dan warna merah sudah seharusnya dihindari karena sudah mengarah ke arah bahaya dengan turbulensi yang cukup tinggi. Namun pada saat itu, karena beranggapan bahwa badai mulai agak kencang lagi, maka Kapten Rozak memilih warna merah yang sudah tipis-tipis. Kemungkinan di daerah itu badainya sudah mulai mereda. Namun sialnya, baru saja masuk ke area tersebut, pesawat langsung mengalami turbulensi yang tinggi. Tingkatan turbulensi ini setingkat dengan severe turbulence, yang artinya benda atau manusia bisa terlempar jika seandainya tidak diikat dalam pesawat itu. Dan terlebih lagi, ketika pesawat itu sudah masuk ke awan besar itu, di dalam amukan awan itu terdapat campuran angin, awan, dan juga bongkahan-bongkahan es dengan ukuran yang beragam. Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja pesawat langsung turun dari ketinggian 31.000 kaki langsung menuju 23.000 kaki. Dan pada saat itu, kondisi pesawat benar-benar terguncang parah. Pesawat seperti terlempar ke kiri dan kanan, juga kadang naik ke atas, dan kemudian langsung terhujam ke bawah. Suara yang terdengar pun tak kalah menakutkan. Bunyi angin seperti melewati celah sempit, terdengar seperti sebuah peluit. Kaca kokpit juga berbunyi sangat keras, karena terus-menerus terhantam oleh bongkahan es. Dan tiba-tiba, Haryadi Gunawan selaku co-pilot di pesawat itu berteriak, "Kapten, boot engine flame out." Namun Rozak masih sedikit sangsi, masih belum yakin dengan hal itu. Untuk kedua kalinya co-pilot berteriak lagi, "Kapten, boot engine flame out." Dengan segera, ia pun langsung mengecek instrumen yang ada di monitor. Dan benar saja, kedua mesin pesawat itu sudah mati. Tanpa menunggu waktu lagi, ia pun langsung mengikuti SOP. Dengan langkah pertama adalah engine full cut off, dan kemudian diikuti dengan merestart mesin agar kemudian bisa menyala dengan normal. Namun tak seperti yang diharapkan, mesin itu tak kunjung menyala. Maka prosedur selanjutnya adalah memicu mesin pesawat dengan standby generator, atau dikenal juga dengan istilah APU. Dan kembali lagi mereka harus kecewa. Generator itu bahkan tak mau hidup sama sekali. Dalam keadaan yang semakin genting, pilot kemudian memberi instruksi kepada co-pilot untuk membaca ulang manual book. Semua emergency checklist kembali diulang, memastikan bahwa tak ada prosedur yang tertinggal. Namun semua yang mereka lakukan benar-benar sudah sesuai dengan prosedur. Sementara mesin tetap mati dan pesawat masih terus turun dengan kecepatan yang tinggi. "Mayday, Mayday!" Co-pilot memberi instrumen darurat kepada ATC. Namun semua itu sia-sia. Semua alat komunikasi ataupun alat lain dengan basis elektrikal sudah pasti mati. ATC tak akan mendengar peringatan itu. Yang bisa dilakukan adalah melakukan prepare emergency, untuk kemudian mereka mempersiapkan landing darurat. Mereka semua sudah pasrah. Bisa dibilang, hanyalah doa dan keajaiban Tuhan yang akan menolong mereka. Namun siapa juga yang tahu kehendak Sang Ilahi. Pada momen itulah, pilot Rozak kemudian mengamati bahwa mereka berada tepat di atas alur anak sungai Bengawan Solo. Pendaratan di atas air memang bukan tanpa risiko. Pesawat sudah pasti akan rusak, bahkan mungkin bisa hancur. Namun setidaknya masih ada harapan untuk selamat. Walaupun semua elektrikal mati, namun pesawat sebenarnya masih bisa diarahkan dengan menggunakan sirip sayap. Dengan memastikan bahwa mereka tetap berada di alur anak sungai, mereka mempersiapkan pesawat untuk ditching, yaitu prosedur pendaratan di atas air dengan tidak mengeluarkan roda pendaratan ataupun menjulurkan sayap. Dan ya, walaupun benturan keras itu membuat trauma para penumpang, bahkan Kapten Rozak juga mengalami trauma, namun pendaratan itu benar-benar bekerja. Bahkan yang patut diapresiasi, seluruh penumpang dalam pesawat itu selamat. Dan korban dari peristiwa ini, satu pramugari ditemukan telah meninggal dunia, yang mungkin saja pramugari itu terbentur pada saat pendaratan. Suksesnya pendaratan tidak hanya menjadi headline dalam negeri, tetapi juga menjadi sorotan dunia.
Dan tidak hanya itu, informasi yang didapat pun kemudian menjadi masukan dalam industri penerbangan. Beberapa instrumen yang dirubah dalam penerbangan, seperti mesin harus menaikkan RPM saat kondisi hujan es, dan juga tidak diperkenankan untuk melakukan auto thrust pada saat presipitasi sedang tinggi. Itulah kisah pendaratan pesawat Garuda di anak sungai Bengawan Solo. Jika ada kesalahan informasi dalam video ini, ataupun ada pendapat yang berbeda, silakan saja kalian tuangkan dalam kolom komentar di bawah. Sampai di sini video dari admin. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka. Silahkan juga berlangganan dengan cara subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa kembali ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.